Sekarang kita ke tim selanjutnya, timnya Mas Leonard nih sama Mas Junio. Silakan. Dulu cek sound. Oke, udah masuk Mas. Izin share screen ya, Mas. Nggak dari saya aja. Biar Dari saya aja. Oh, oke, boleh. Oke, bisa dilihat jelas ya? Halo? Ya, bisa Mas. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Mas Reska, tim Pacman, dan seluruh yang hadir di ruang virtual ini. Terima kasih sekali lagi. Kami dari tim 4, cuma berdua aja, ada Mas Junio dan saya sendiri, Leonard, akan coba mempresentasikan model BI untuk gudang darurat PMI. Nah, kita to the point aja. Ada tiga poin yang menjadi problem statement kita. Yang pertama adalah keterbatasan dalam mendapatkan informasi umum terkait performa gudang berdasarkan matriks tertentu. Kemudian kedua, keterbatasan dalam mengetahui dan membandingkan performa dan efisiensi setiap gudang. Dan yang ketiga adalah tanpa adanya komunikasi langsung antara pihak gudang dan pusat, sulit menentukan barang apa yang perlu dikirim ke suatu gudang tertentu. Nah, sebagai langkah awal untuk penyelesaian problem statement tersebut, kita mendefine ada 5 metrik ya. Yang pertama itu turnover rate. Turnover rate ini bertujuan untuk mengetahui gudang yang produktif serta barang yang cepat pergerakannya. Ini merupakan rasio barang keluar dengan barang masuk. Kemudian ada turnover time. Turnover time ini merupakan waktu yang dibutuhkan dari barang masuk hingga keluar, dinyatakan dalam satuan hari. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat barang habis dan mengetahui apakah sebuah gudang sedang kelebihan kapasitas atau malah sebaliknya kosong. Nah, yang ketiga adalah inventory value. Inventory value ini merupakan total nilai barang yang saat ini berada di gudang, dinyatakan dalam rupiah, untuk mengetahui validasi inventory sehingga manajemen risiko bisa dilakukan lebih optimal. Kemudian keempat adalah inventory weight. Inventory weight ini merupakan total berat barang yang saat ini berada di gudang. Ini bertujuan untuk optimasi kapasitas, beban, serta layout atau penataan gudang. Yang terakhir adalah metrik rejection rate. Rejection rate ini merupakan rasio barang rusak atau expire dibandingkan dengan keseluruhan barang. Dinyatakan presentasi bertujuan untuk memantau kualitas barang serta menentukan strategi dalam pengelolaan barang, apakah menggunakan FIFO, FIFO, atau LIFO. Nah, dari problem statement dan metrik yang telah kita define tersebut, kita menerapkan sebuah solusi. Solusinya itu mengembangkan sebuah dashboard yang memudahkan pemantauan performa logistik gudang darurat. Adapun menjadi personanya merupakan pengelola gudang tanggap darurat. Nah, pada dashboard tersebut, kita menyediakan 3 fitur. Yang pertama ada overview, kemudian analisis gudang, dan rekomendasi aksi. Overview ini sendiri merupakan gambaran dan informasi umum. Kemudian analisis gudang ini menampilkan dan membandingkan performa tiap gudang. Dan ketiga, rekomendasi aksi. Fitur ini memberikan rekomendasi apakah penambahan persediaan barang A ke suatu gudang tertentu. Nah, ada 3 hal yang menjadi rekomendasi dari tim kita. Yang pertama adalah perbaikan pencatatan barang masuk keluar dengan menyediakan aplikasi formulir perekaman gudang. Kemudian pemanfaatan rekomendasi aksi untuk memonitoring ketersediaan item barang. Ketiga adalah peleburan gudang G7 ke gudang lainnya. Ini memang berdasarkan analisis kita, gudang G7 merupakan memiliki aktivitas logistik yang sangat rendah. Nah, demo time ini akan dilanjutkan oleh Mas Junio. Silakan Mas Junio. Izin gantian share screen ya, Bang. Yuk. Oke. Sudah terlihatkah screen saya? Sudah, Mas. Ya, bentar. Oke. Ya, jadi ini adalah dashboard yang kami kembangkan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bang Leonard tadi, bahwa di dashboard kami memiliki 3 fitur utama yang bisa diakses melalui menu navigasi di bagian atas dashboard. Di sini kita bisa lihat ada overview, ada analisis gudang, lalu rekomendasi aksi di sini. Nah, yang tabel ini nggak kami hitung sebagai fitur karena sifatnya hanya menampilkan datanya saja. Di sini pun user bisa mendownload datanya apabila diperlukan. Nah, untuk halaman overview, secara garis besar kami membaginya jadi beberapa bagian. Yang pertama, ada bagian matrix yang menampilkan metrik-metrik utama yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, running stock dari setiap kategori barang. Lalu di section 3 ada pergerakan time series barang dari waktu ke waktu gitu. Lalu section 4 dan 5 itu berisi barang diterima dan barang disalurkan. Oke, kita bahas dulu dari yang paling atas.
Nah, untuk yang matriks ini kami menampilkan metrik-metrik utama beserta nilainya yang sebenarnya secara tata bahasa juga sudah kami atur dengan bahasa Indonesia agar user ketika membaca lebih cepat mendapat insight-nya gitu. Dan juga meminimalisir misinformasi, di mana di sini kami untuk yang inventory value dan weight ini bukan nilai kumulatif, melainkan adalah kondisi saat ini, di mana saat ini inventory value-nya barang-barang yang di gudang bernilai sekitar 17,3 M dan berat barang yang ada di gudang saat ini sekitar 7.000 kg atau 7 ton. Seperti itu. Dan di sini ada filter juga, jadi kita bisa ngatur nih, misalkan mau ke gudang berapa gitu, bisa langsung di filter aja, nanti berubah semua. Lalu selanjutnya ada juga kategori barang berdasarkan running stock berdasarkan kategori barang. Selanjutnya juga ada pergerakan barang dari waktu ke waktu, di mana user juga bisa melakukan kustomisasi apabila ingin menampilkan berdasarkan variabel numerik tertentu, misalkan mau nilai, mau berat, itu bisa diatur. Nah, di sini coba kita yang bahas kuantitas dulu. Jadi kelihatan bahwa barang masuk yang dan keluar itu paling banyak di April 2020, dan kelihatan juga gudang mana yang paling aktif di waktu tersebut. Selanjutnya, untuk barang yang diterima, bisa dilihat juga bahwa pendonor paling banyak, donatur paling banyak berasal dari swasta. Yang apabila di hover juga bisa kelihatan nih, detailnya seperti apa. Misalkan yang dari PM ini kelihatan yang paling banyak donasi dari mana. Begitu pula dari kategori barang dan nama barang bisa terlihat bahwa alat medis merupakan barang yang paling banyak didonasikan di kategori barangnya, sementara barangnya adalah masker kain gitu. Yang terakhir ada barang disalurkan. Nah, barang disalurkan di sini bisa dilihat bahwa barang-barang yang ada di gudang darurat kebanyakan disalurkan ke PMI lagi, dan kebanyakan PMI daerah. Kalau di sini kami nemunya sih paket HBS gitu. Dan ya apabila ada ketahuan juga yang lain-lainnya. Untuk kategori barang dan nama barang yang paling banyak disalurkan masih sama, itu alat medis dan masker kain. Nah, di sini kami juga menyediakan peta distribusi barang. Jadi ketahuan nih barangnya tersalurkan kemana aja, gitu ya. Di sini, tapi dengan catatan bahwa peta ini kan kami bikin kolom baru berdasarkan kolom dari penerima. Nah, kolom ini itu ibaratnya bisa diekstraksi apabila ada informasi geografisnya, misalkan kayak ketahuan kan PMI Provinsi Kalimantan Selatan, bisa kami track. Tapi juga ada yang beberapa yang tidak menyantumkan informasi lokasi, tapi masih bisa di-track lokasinya. Kayak misalkan yang dari Jakarta nih, udah di PMI pusat itu berada di Jakarta, kami masukkan ke Jakarta, seperti itu. Nah, langsung masuk ke fitur kedua, ada analisis gudang. Nah, analisis gudang di sini, sesuai yang disampaikan tadi, bertujuan untuk membandingkan performa antar gudang berdasarkan matriks-matriks yang kami tentukan. Seperti di sini ada turnover rate, di mana gudang 4 yang paling baik, gudang 7 yang paling buruk. Turnover rate ini menandakan rasio atau perbandingan antara kuantitas barang yang masuk dengan yang keluar. Berarti yang di G7 ini, dia paling lama pergerakan barangnya. Atau barang yang masuk ternyata nggak banyak yang keluar gitu. Cuman di 72%-an. Sementara G4 di 168%, yang sebenarnya merupakan anomali. Artinya, dari 100 barang masuk, ada 168 barang yang keluar. Dan di sini nggak logis. Berarti, kami menduganya hal ini disebabkan oleh pencatatan data yang kurang baik dari yang mengisi form atau menyusun datanya tersebut gitu, sehingga di rekomendasi tadi kami juga sudah menyebutkannya. Begitu pula di turnover time. Kalau turnover time di sini yang saya merahin adalah yang paling gede. Kenapa? Karena turnover time ini kan menandakan lamanya barang itu di gudang. Semakin lama semakin nggak baik, artinya tidak disalurkan dengan baik gitu. Apalagi kalau sama sekali tidak disalurkan, bisa sampai expired nggak kemana-mana gitu. Dan di sini G3 paling lama pergerakan barangnya gitu, sekitar 19 harian lah barang-barangnya. Begitu juga untuk inventory value dan inventory weight. Nah, lewat fitur ini user bisa dapat langsung tahu nih, perbandingan performa setiap gudangnya seperti apa, dan ketahuan juga ternyata G4 emang sepertinya agak bermasalah sih. Di sini rejection rate-nya paling tinggi. Gitu. Kita masuk ke tabel. Nah, tabel sini sebenarnya tujuannya buat nampilin data raw-nya aja. Siapa tahu user ingin melihat datanya. Tujuannya buat apa? Biar user nggak perlu pindah platform gitu, nggak perlu buka spreadsheet tempat lain. Jadi dashboard kami sudah menyediakan di platform yang sama. Selanjutnya, salah satu fitur utama kami juga ada rekomendasi aksi. Nah, rekomendasi aksi ini sifatnya call to action. Lewat fitur ini, user bisa langsung tahu harus kirim barang apa ke gudang mana. Nah, di sini sudah kami atur juga wordingnya. Sebagai contoh di sini nih, stok alat rapid test pada gudang 2 telah habis. Segera tingkatkan persediaan barang tersebut di gudang terkait. Nah, ini bisa langsung difilter juga kalau misalkan mau pindah gudang ya. Stok kapori cair dan sabun Claudia pada gudang 6 sudah habis. Tingkatkan persediaan pada barang tersebut. Nah, di sini ada yang minus. Kenapa? Yaitu tadi, ternyata barang yang masuk itu lebih sedikit dibanding barang yang keluar. Sehingga kami menduga bahwa memang di data itu banyak
transaksi-transaksi masuk yang tidak tercatat. Yang tadi kami sempat ngomongin gudang 7 tuh perputaran barangnya pelan nih. Coba kita cek kenapa ya. Kalau kita cek, kita filter, ternyata itu didominasi oleh barang-barang, ini gudang 7 bener. Kategori barang yang masuk kebanyakan barang makanan atau minuman. Dan di sini ada Nescafe, mie instan, Bournvita, dan segala macam. Kami menduga bahwa memang di gudang 7 ini barang-barangnya bukan menjadi barang-barang yang prioritas bagi ibaratnya penderita COVID gitu. Sehingga memang pergerakannya lambat dan turnover rate-nya rendah. Mungkin sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami kembalikan lagi ke Mas Reska. Terima kasih.